Selamat datang di PHE OSES. PHE OSES salah satu anak perusahaan PHE atau Pertamina Hulu Energi yang bergerak di bidang minyak dan gas berskala nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya, PHE OSES memiliki kebijakan dan sistem manajemen QHSSE terintegrasi yang perlu dipahami oleh semua pihak agar berjalan dengan efektif, aman, selamat, dan ramah lingkungan. Manajemen PHE OSES memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung proses peningkatan yang berkelanjutan melalui proses kerja yang efektif dan efisien. Sistem manajemen QHSSE terintegrasi mengacu pada standar nasional dan internasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, SMK 3, PP Nomor 50 Tahun 2012, ISO 14001 dan OHSAS 18001 dan ISRS atau International Sustainable Rating System, juga mengacu pada kebijakan HSSE Pertamina dan Leadership Commitment. PHE OSES beroperasi di lepas pantai Laut Jawa sebelah tenggara Pulau Sumatera dan merupakan salah satu dari proyek lepas pantai pertama yang ada di Indonesia. Wilayah operasi lepas pantai terbagi atas 3 area kerja, yaitu North Business Unit atau NBU, Central Business Unit atau CBU, dan South Business Unit atau SBU. Untuk masuk dan bekerja di area operasi lepas pantai PHE OSES, Anda harus mendapatkan izin masuk dengan mengurus HSE Passport atau Field Entry Permit. HSE Passport adalah buku yang berisi data pribadi, data kesehatan, catatan kegiatan K3LL yang diikuti. Di dalam HSE Passport juga terdapat barcode Anda yang akan di-scan apabila Anda masuk ke area operasi lepas pantai. HSE Passport harus dimiliki oleh seluruh karyawan PHE OSES dan kontraktor. Untuk mendapatkan HSE Passport, Anda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lulus medical check-up yang harus diperpanjang setahun sekali dan mengikuti pelatihan Basic Sea Survival atau BSS yang harus dilakukan setiap 4 tahun sekali. Field Entry Permit atau FEP adalah izin yang digunakan untuk pengunjung yang datang ke area operasi lepas pantai dalam waktu singkat. QHSSE Induction diberikan agar Anda dapat melakukan pengenalan dan penilaian bahaya dan risiko di area operasi lepas pantai. QHSSE Induction diberikan kepada personil yang baru pertama kali masuk area operasi lepas pantai atau personil yang tidak masuk ke area operasi lepas pantai dalam jangka waktu tertentu. Prosedur perjalanan dimulai dari Pelabuhan Kalijapat 4. Sebelum berangkat, Anda diharuskan mendaftarkan diri dengan menunjukkan HSE Passport atau Field Entry Permit kepada petugas di Crew Change Checkpoint. Pada saat mendaftarkan diri, Anda akan melalui scanning barcode, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan keamanan dengan memeriksa barang-barang bawaan. Apabila Anda telah memenuhi syarat, boarding pass akan diberikan dan siap untuk menaiki kapal. Crew boat telah disediakan oleh PHE OSES untuk membawa Anda menempuh perjalanan ke area operasi lepas pantai dari Pelabuhan Kalijapat 4 setiap hari kerja jam 7.30 ke berbagai tujuan area operasi lepas pantai. Beberapa fasilitas operasi antara lain Pelabuhan Kalijapat 4 yang merupakan terminal keberangkatan dan kedatangan personil menuju dan dari area produksi lepas pantai dan sekaligus juga sebagai pelabuhan material, gudang, dan workshop. Pulau Pabelokan merupakan fasilitas logistik dan material di area lepas pantai dan juga terdapat unit pemrosesan gas alam, pembangkitan listrik, dan kantor operasional unit produksi untuk area South Business Unit atau SBU. Drilling rig merupakan fasilitas pengeboran sumur-sumur baru di lepas pantai sebelum dilakukan produksi. Production Platform adalah fasilitas untuk memompa minyak dan gas bumi melalui sumur-sumur yang telah terbentuk. Process Platform adalah unit pemrosesan minyak bumi untuk memisahkan minyak dari air dan gas.
Tanker atau Floating Storage and Offloading atau FSO adalah tempat penyimpanan minyak hasil produksi sebelum diekspor atau untuk kebutuhan dalam negeri. Barge dengan berbagai fungsi. Berbagai macam kapal untuk menunjang kegiatan operasional. Anda diwajibkan memiliki pengetahuan tentang tata cara berpindah dari kapal ke beberapa fasilitas lain. Cara berpindah yang tersedia ada dua macam, yaitu berpindah dengan swing rope. Untuk berpindah dengan swing rope, Anda harus menggunakan rompi keselamatan dengan baik, mengikuti antrian, tidak membawa barang, menyerahkan barang bawaan kepada petugas yang membantu Anda, mengambil tali yang terjauh, berpegangan pada simpul tali paling atas, dan mengayun yang aman dengan memperhatikan gerakan kapal dan yakin bahwa kondisi cukup aman. Berpindah dengan personal basket. Untuk berpindah dengan personal basket, Anda diwajibkan untuk menggunakan rompi keselamatan dengan baik, meletakkan barang bawaan di tengah basket, memegang tali dengan kedua tangan, meletakkan kedua kaki di pinggiran basket dan dekatkan badan ke tali, mengikuti instruksi petugas yang ada di kapal. Maksimum orang yang dapat diangkat adalah sebanyak 4 orang dengan posisi saling berhadapan untuk menjaga keseimbangan. Secara umum, bahaya-bahaya yang ada di area operasi lepas pantai adalah bahaya pengangkatan dan pemindahan barang, bahaya listrik tegangan tinggi, bahaya operasi heli dan kapal laut, kebocoran gas yang dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan, bahaya kebisingan dan getaran, cuaca buruk, api terbuka dan bunga api, bekerja di ketinggian, bekerja di tepi laut dengan risiko terjatuh, bahaya dari lokasi kerja yang licin karena minyak, naik turun tangga ke tempat-tempat yang tinggi, bahaya dari peralatan atau fasilitas yang rusak karena berkarat, transfer personil, transfer bahan bakar, pipa panas dan bertekanan, peralatan yang berputar, dan lain-lain. Selama berada di dalam area lepas pantai, Anda wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai standar yang telah ditetapkan. Alat pelindung diri minimum yang wajib digunakan adalah helm keselamatan yang dilengkapi dengan tali pengikat, kacamata keselamatan, pakaian kerja atau coverall tahan api, sarung tangan keselamatan, serta sepatu keselamatan. Alat pelindung tambahan harus digunakan sesuai dengan jenis bahaya dan risiko dari pekerjaan yang akan dilakukan, seperti safety harness ketika bekerja di ketinggian, earplug atau earmuff ketika bekerja di lokasi yang bising, work vest ketika bekerja di area landing boat, dan alat pelindung diri lainnya. Untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan aman melalui pemenuhan 5 larangan sebelum 5 langkah telah dilakukan, yaitu jangan bekerja sebelum bahaya dan risiko telah diketahui dan dimengerti. Jangan bekerja sebelum pengendalian risiko keselamatan telah dipersiapkan dan diterapkan dengan baik. Jangan bekerja sebelum peralatan keselamatan siap dan dalam kondisi yang baik untuk pekerjaan tersebut. Jangan bekerja sebelum kondisi tempat kerja dipastikan telah aman. Jangan bekerja sebelum memiliki kemampuan bekerja dengan aman. Lakukanlah observasi perilaku selama bekerja dengan menjalankan program pengamatan perilaku. Program ini dilakukan dengan cara menghentikan dan mengkomunikasikan kepada rekan kerja Anda apabila ada perilaku bekerja yang tidak aman, dan beri penghargaan atau pujian apabila rekan Anda bekerja dengan aman. Beberapa peraturan yang harus ditaati di area operasi lepas pantai yaitu dilarang merokok, kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk merokok. Dilarang membawa, mengedarkan, dan menggunakan minuman keras, narkotika, dan obat-obatan terlarang. Dilarang berjudi, dilarang membawa senjata api dan senjata tajam. Dilarang melakukan tindakan kriminal seperti berkelahi dan mencuri.
Dilarang menggunakan telepon selular di area produksi, kecuali di dalam area akomodasi. Dilarang menggunakan kamera foto dan video yang bukan jenis kedap gas di area produksi, kecuali telah dilengkapi dengan izin kerja panas. Dilarang memancing di semua area produksi. Dilarang membawa dan menyimpan makanan di dalam penginapan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Keadaan darurat yang dapat terjadi di area operasi diantaranya adalah kebakaran, kebocoran gas, kecelakaan, tumpahan minyak, dan sebagainya. Alarm kebakaran akan berbunyi apabila terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengar alarm seperti ini, yang kemudian disertai dengan informasi kebakaran, perhatian, perhatian, perhatian pada seluruh personil. Langkah yang utama adalah tetap tenang dan jangan panik. Segera ambil life vest yang telah disediakan dan segera ke booster station dengan berjalan mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Menyadari dan mengutamakan terjaganya kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan dan keamanan sebagai modal dasar terciptanya produktivitas kerja dan peningkatan kualitas yang berkesinambungan.